Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Tema pertemuan APP ketika kali ini, kamu harus memberi mereka makan. Subtema, membangun komunitas yang berbela rasa. Agar pertemuan kita berjalan lancar dan diberkati, marilah kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengalami isoter selama 10 hari. Rasanya tidak ada kegiatan lain selain mayoritas makan, tidur, makan, tidur. Dalam komunitas isoter yang saya alami 10 hari, kita masuk dikelompokkan dalam satu grup, di mana tim medis itu mayoritas mengingatkan 3 hal. Pertama, jam makan pagi diumumkan di grup, makan siang dan juga makan malam, serta snack pagi, snack sore. Yang kedua, kunjungan dokter dan perawat, dan yang ketiga, senam pagi. Hanya itu, tidak ada yang lain. Sehingga dari 3 kegiatan yang diumumkan oleh tim medis, hanya makan dan tidur itu mayoritas. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Dr. Tirta. Waktu itu awal-awal pandemi, Dr. Tirta mengatakan, obat COVID ki mangan enak. Terlepas enak itu seperti apa, setiap orang tentu punya tolak ukurnya sendiri. Nah, semua itu tergantung dari bagaimana kita mensyukuri atas rahmat Tuhan atas hidup ini. Terlebih dengan mulai meredanya pandemi yang sudah 2 tahun lebih ini, kita wajib bersyukur kita masih tetap eksis, kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan sampai detik ini. Nah, dengan rasa syukur itulah kita berharap bisa kembali beraktivitas seperti semula sebelum pandemi ini terjadi. Bapak Ibu, kita bersyukur dalam 2 tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dengan segala macam perjuangan dan daya juang kita. Kita sering melupakan semua itu atas dan semata hanya penyelenggaraan ilahi dalam hidup ini. Memang mengatasi pandemi ini tidak mudah. Yang alami tidak hanya kita, seluruh dunia mengalami, tidak hanya kita. Kalau kita menyadari itu bisa terjadi pada kita, supaya kita tetap eksis sampai detik ini, hanya atas penyelenggaraannya. Penyelenggaraan ilahi itulah yang membuat kita tetap eksis sampai detik ini. Namun Bapak Ibu, karena kealpaan dan kedosaan kita sering tidak menyadari atas penyelenggaraan ilahi atas hidup kita ini. Oleh karena itu, sebelum mulai permenungan kita, marilah kita dengan rendah hati mengakui kerapuan kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan berharap akan melimpahnya berkat belas kasih-Nya kepada kita. Kita hening sejenak. Bapak Ibu, kita buka buku panduan halaman 17. Nanti Bapak Ibu menjawab, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber keselamatan sejati yang datang dari Allah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau selalu menuntun kami kembali ketika kami jauh dan tersesat. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan, terutama di tengah aneka kesulitan selama menjalani masa pandemi hingga saat ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami, tempat di mana Engkau hadir, memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasihan, mampu untuk saling berbagi dan meneguhkan, serta mensyukuri karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bisa dibuka di halaman 18. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Setelah menunaikan tugas perutusan mewartakan Injil, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, orang banyak melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Maka kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagi kedua ikan itu kepada mereka semua.
Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, akhir-akhir ini, terlebih dalam 5 bulan terakhir ini, krisis minyak goreng itu begitu dahsyat. Rakyat berbondong-bondong antre untuk mendapat jatah minyak goreng dengan membeli dengan harga tertentu. Sampai bahkan ada korban yang meninggal dunia. Pemerintah telah mengambil berbagai macam kebijakan, tetapi tidak mempan. Mulai kebijakan yang fenomenal waktu itu dengan harga eceran tertinggi 14.000. Semua merek dijual 14.000. Pun barang tidak ada. Sampai akhirnya tadi ada korban, berdesak-desakan, sampai bahkan yang meninggal dan seterusnya. Pemerintah sangat pusing untuk mengatasi polemik tersebut. Banyak demo, protes di mana-mana, tetapi akhirnya Menteri Perdagangan minta maaf tidak mampu melawan para mafia. Sampai mantan Presiden Megawati Soekarno Putri heran. Muncul pertanyaan, apa ibu-ibu ini pekerjaannya hanya menggoreng saja? Apa tidak ada kreasi lain, misalnya membakar, atau menggodok, atau dengan cara yang lain? Banyak komentar para netizen maupun orang-orang lain tentang polemik tersebut. Walaupun Presiden telah mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri Perdagangan, tetapi sampai detik ini juga masih belum bisa mengatasi. Bahkan sampai-sampai Pak Jokowi turun lapangan untuk mengadakan operasi pasar pun juga belum bisa mengatasi persoalan tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, konteksnya adalah, perikopnya adalah, kamu harus memberi mereka makan. Kalau kita sadar sebagai orang beriman yang telah mengikuti Yesus, itu sebetulnya kita juga suatu seperti para menteri, para bawahannya itu. Kita adalah murid-muridnya. Kita juga diberi mandat maupun wewenang kepada kita. Dalam konteks bacaan, sebenarnya Yesus itu sudah memerintahkan kepada murid, kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus yakin dan percaya kalau mereka mau bisa. Namun kenapa murid itu membantah ya? Tadi di dalam Injil di sini dikatakan, apakah harus mengeluarkan uang 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini logikanya yang mulai dipakai. Keimanan maupun anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk berbagai macam cara seperti yang disampaikan Megawati, kreativitasnya nggak muncul. Semacam buntu pikirnya. Maka kita pun sering kali mengalami stuck seperti itu ya, buntu. Kenapa? Karena kedosaan kita lah, kelemahan kita lah, ya, yang menghambat jalannya berkat itu. Para murid, termasuk kita, itu tidak sadar bahwa ada penyelenggaraan ilahi di dalam hidup kita ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, di dalam pertemuan APP ketiga ini, kita diajak untuk berjuang semakin menyadari akan penyelenggaraan ilahi tersebut. Ya. Maka dengan kesadaran inilah kita pasti sanggup untuk memberi mereka makan. Seperti pada waktu saya isoter di Hotel Borobudur Indah itu, begitu banyak orang yang harus diisoter,
panitia sudah mengatur bagaimana supaya pada waktu makan pagi, makan siang, malam, bahkan snack itu sudah diatur. Itu sebenarnya ekspresi atau suatu perintah dari pemerintah untuk memberi para korban ya COVID ini bisa makan. Maka inspirasi yang sama pada permenungan sore ini atau hari ini, pertemuan ketiga ini, kita diajak untuk kita pun seperti panitia istoter itu juga memberi makan. Maka tidak hanya secara harafiah makanan sepiring nasi dengan lauk pauknya, namun memberikan semangat, memberikan suatu motivasi, memberikan suatu inspirasi agar siapapun dalam kondisi apapun, terutama di dalam kondisi pandemi ini, bangkit kembali, percaya diri, yakin dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Tentu masing-masing dari kita mempunyai caranya sendiri untuk mewujudkan bagaimana cara memberi kita makan kepada mereka. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena bagi Allah yang mustahil menjadi mungkin. Yang sulit menjadi mudah hanya karena penyelenggaraannya. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, berkat mandat yang diberikan Allah kepada kita, keterbatasan menjadi kelimpahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian berkasih, ada 3 hal yang bisa kita refleksikan di dalam permenungan APP ketiga ini. Yang pertama, bagaimana kita memaknai perjuangan kita selama pandemi ini, 2 tahun lebih ini. Tentu Bapak Ibu tidak diam, saudara-saudari tidak stuck, ya, tidak berhenti. Ada perjuangan. Nah, di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu saudara-saudari tentu perjuangannya masing-masing berbeda. Kita renungkan, kita heningkan, kita konekkan dengan hakikat dan makna dari apa yang disebut sebagai penyelenggaraan ilahi. Bagaimana kita makan, dari mana kita makan, dan juga bisa dibalik. Apakah kita juga sudah memberi mereka makan? Yang kedua, tidak terlepas apakah di dalam masa pandemi ini mematahkan semangat kita di dalam berpaguyuban, baik di keluarga, di lingkungan, maupun di skup yang lebih luas, dengan tetangga, dengan sesama, lintas agama. Bagaimana semangat kita? Minimal bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri. Kalau kita menyadari akan terjadinya penyelenggaraan ilahi, tentu kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Dan yang ketiga, upaya apa yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan agar kita semakin diteguhkan dan disembuhkan. Demikian juga kita semakin untuk meneguhkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita dari lingkup yang terkecil, dari keluarga, lingkungan, tetangga, sesama, sampai skup yang lebih luas. Bapak Ibu, tentu sekali lagi karena kelemahan dan kedosaan kita kurang mampu untuk merefleksikan 3 hal tersebut. Tapi kita bersyukur, kita punya iman dan harapan. Maka marilah kita teguhkan iman, harapan kita dengan berdoa, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur kepadamu
Karena Yesus Kristus putramu kau utus untuk menjadi penyelamat kami. Tuntunlah kami agar kami sanggup untuk membangun keluarga dan komunitas kami yang saling merengkuh, menggemateni, dan meneguhkan satu sama yang lain. Semoga hatimu yang senantiasa berkobar-kobar untuk mengasihi, juga mengobarkan hati kami dalam mengasihi, supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu, terutama di dalam komunitas lingkungan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, permenungan APP pertemuan ketiga ini. Semoga Tuhan semakin meneguhkan, menguatkan harapan dan iman kita. Untuk itu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selalu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, keikutsertaannya. Semoga permenungan kita di dalam APP ketiga ini semakin meneguhkan iman dan harapan kita, semakin menyadari ada penyelenggaraan ilahi di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Marilah kita senantiasa hidup dalam belas kasih Allah. Amin.